Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ifta Lutfia dengan NIM 22040450208 dari kelas D Bimbingan dan Konseling. Dalam video ini saya memenuhi tugas dari mata kuliah Psikologi Pendidikan yang diberikan oleh dosen pengampu Bapak Zulfikri SPD MPD. Baik, saya akan mulai pembacaan materi. Pertama, pengertian kontrol diri. Pakar psikologi kontrol diri, Lazarus 1976 menjelaskan bahwa kontrol diri menggambarkan keputusan individu melalui pertimbangan kognitif untuk mengontrol perilaku guna meningkatkan hasil dan tujuan tertentu. Selanjutnya, secara sederhana, Gleitman 1999 menyatakan bahwa kontrol diri merujuk pada kemampuan seseorang untuk melakukan sesuatu yang ingin dilakukan tanpa terhalangi oleh rintangan maupun kekuatan yang berasal dari dalam diri individu. Kontrol diri merupakan salah satu potensi yang dapat dikembangkan dan digunakan individu selama proses dalam kehidupan, termasuk dalam menghadapi kondisi yang terdapat di lingkungan sekitarnya. Terdapat 3 aspek kontrol diri, yakni behavioral control, cognitive control, dan decisional control. Pertama, behavioral control, kontrol perilaku. Behavioral control merupakan kemampuan individu dalam mengendalikan diri pada suatu keadaan yang tidak menyenangkan. Kemampuan mengontrol perilaku ini dirinci menjadi 2 komponen, yakni kemampuan mengontrol pelaksanaan regulate administration dan kemampuan memodifikasi perilaku stimulus modifiability. Kedua, cognitive control, kontrol kognitif. Cognitive control diartikan sebagai kemampuan individu dalam mengendalikan diri untuk mengelola informasi yang tidak diinginkan dengan cara menginterpretasi, menilai, atau menghubungkan suatu kejadian ke dalam suatu kerangka kognitif sebagai adaptasi psikologis untuk mengurangi tekanan yang dihadapi. Aspek ini terdiri dari 2 komponen, yakni memperoleh informasi, information gain, dan melakukan penilaian appraisal. Ketiga, decisional control, mengontrol keputusan. Decisional control merupakan kemampuan individu dalam mengendalikan diri untuk memilih suatu tindakan berdasarkan pada suatu yang diyakini atau disetujui. Kontrol diri akan sangat berfungsi dalam menentukan pilihan, baik dengan adanya suatu kesempatan maupun kebebasan pada diri individu untuk memilih berbagai kemungkinan tindakan. Secara umum, strategi untuk memaksimalkan kontrol diri terdapat digolongkan dalam 3 kategori Wandersman dalam Holohan dan Wandersman 1987, yaitu pertama, membuat atau memodifikasi lingkungan menjadi responsif atau menunjang tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh individu. Pada prinsipnya, arah ini menempatkan objek lingkungan sebagai sentral atau pusat pengembangan. Kedua, memperbanyak informasi dan kemampuan untuk menghadapi atau menyesuaikan diri dengan lingkungan subjektif atau individu menjadi fokus atau sentral pengembangan. Ketiga, menggunakan secara lebih efektif kebebasan memilih dalam pengaturan lingkungan, misalnya menggunakan waktu dan posisi individu dalam situasi atau lingkungan tertentu, keluar dari suatu keadaan atau lingkungan pada saat-saat tertentu juga dapat digunakan sebagai alternatif bila mana hal tersebut dipandang lebih baik. Faktor-faktor yang mempengaruhi kematangan emosi. Hurlock 1980 mengemukakan faktor-faktor yang mempengaruhi kematangan emosi adalah sebagai berikut. Pertama, jenis kelamin. Perbedaan jenis kelamin memiliki pengaruh yang berkaitan dengan adanya perbedaan hormonal antara laki-laki dan perempuan.
peran jenis maupun tuntutan sosial yang berpengaruh terhadap adanya perbedaan karakteristik emosi di antara keduanya. Kedua, usia. Perkembangan kematangan emosi yang dimiliki seseorang berjalan dengan pertambahan usia. Hal ini dikarenakan kematangan emosi dipengaruhi oleh tingkat pertumbuhan dan kematangan fisik fisiologis seseorang. Aspek fisik fisiologis sudah dengan sendirinya ditentukan oleh faktor usia. Ketiga, pola asuh orang tua. Keluarga merupakan lembaga utama dan pertama dalam kehidupan anak, tempat belajar dan menyatakan dirinya sebagai makhluk sosial, karena keluarga merupakan sekelompok sosial yang pertama tempat anak dapat berinteraksi. Dari pengalaman berinteraksi dalam keluarga ini akan menentukan pola perilaku anak. Keempat, lingkungan. Seseorang tidak hanya mempertimbangkan diri sendiri, tapi mulai memberikan perhatiannya pada orang lain atau lingkungan sekitar. Pencarian yang serius tentang jati diri serta komunitas sosial. Individu dikatakan dewasa jika mampu menghargai perbedaan lingkungan dan tidak mencoba membentuk orang lain seperti dirinya. Sekian pemaparan materi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.